Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik sekalian. Hari ini akan kita bahas materi biologi untuk kelas 11 semester 2 akhir, yaitu babnya sistem reproduksi. Bab yang kalian tunggu-tunggu ya dari dulu, walaupun di SMP juga udah pernah diajarkan. Nah, kalau di sistem reproduksi intinya nanti yang dipelajari yang pertama organ reproduksi dulu. Reproduksi nanti ada punyanya laki-laki atau si pria, sama organ reproduksi milik si wanita. Setelah organ, nanti juga akan mempelajari yang namanya proses pembentukan ovum dan sperma. Sperma dulu aja. Pembentukan sperma nanti yang kita kenal sebagai spermatogenesis, dan pembentukan ovum yang kita kenal sebagai oogenesis. Kemudian nanti yang ketiga akan ada pembahasan mengenai siklus menstruasi. Nanti ada 4 tahap, yaitu fase menstruasi sendiri, kemudian ada praovulasi, terus kemudian ada fase ovulasi, yang terakhir adalah pasca ovulasi. Nah, nanti di siklus menstruasi kita juga akan mempelajari hormon-hormon yang terkait mengenai siklus menstruasi ya. Nanti ada FSH, estrogen, LH, dan progesteron, tapi nanti aja. Terus kemudian yang keempat ada penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Mungkin misalnya nanti ada sifilis, gonore, keputihan, dan macam-macam. Nanti dibahasnya nanti aja sekalian. Nah, untuk pertama sekarang yang dipelajari yang organnya dulu, ke organ reproduksi laki-laki dulu ya adik-adik. Nah, ini Mbak Maya udah liatin gambar. Jadi ini adalah organ reproduksi laki-laki tampak dalam dan tampak luar. Yang ini yang paling luar, yang bagian A, pasti ngerti A itu apa? Paling luar, penis ya, penis. Yang B-nya, ini yang B yang sekarang yang dalam, yang di dalam ini testis. Yang C-nya yang paling luar, pembungkus testis, namanya skrotum. Yang D-nya yang fungsinya buat matangin sperma. Jadi nanti sperma kan dibentuknya di testis, kemudian nanti dimatanginnya di epididymis di bagian yang D. D tadi adalah epididymis. Kemudian untuk bagian yang ini habis dari epididymis, saluran sperma ke bagian atas. Jelas ya maksudnya gambarnya. Itu adalah vas deferens. Nah, untuk laki-laki yang tidak mau membuahi wanita, ini vas deferensnya untuk KB steril bisa ya laki-laki. Vas deferensnya nanti bisa dipotong atau nanti diikat. Jadi nanti sama sekali nggak akan menghasilkan sperma. Jadi KB steril untuk laki-laki ini vas deferensnya bisa dipotong, namanya vasektomi atau diikat, vasektomi. Yang F ini, jadi yang ini kan bagian ginjal ya. Ini bagian ureter. Nah, ureter kan mengalirkan urin menuju ke kandung kemih. Terus yang bagian F-nya yang dari sini, jadi sperma sama urin nanti nyambung ke bagian F. F-nya ini namanya uretra, lubang keluar sperma dan urin, uretra. Kemudian nanti ada kelenjarnya. Kelenjar-kelenjarnya ini ada kelenjar vesicula seminalis yang fungsinya buat menghasilkan nutrisi.
Kemudian H-nya ini ada kelenjar, yang gede ini prostat, yang kecil ini Cowper. Tadi yang H itu adalah kelenjar prostat, sedangkan yang kecil, yang ini, yang bundaran kecil ini adalah kelenjar Cowper. Nah, pertama yang penis dulu. Penis nanti fungsinya ini ya, sebagai alat untuk penyemprot sperma atau mengeluarkan sperma, atau sebagai alat untuk kopulasi. Kopulasi itu persetubuhan. Kemudian kalau testis, penghasil sperma dan hormon testosteron. Tadi Mbak Mai ulangi lagi, tadi penis sebagai alat kopulasi. Alat kopulasi tadi apa dek? Untuk persetubuhan ya, jadi pakainya K bukan P. Kopulasi itu alat persetubuhan, alat persetubuhan. Terus kemudian kalau testis tadi fungsinya buat sebagai pembentukan sperma ya, atau spermatogenesis, proses pembentukan sperma, spermatogenesis, sama nanti fungsinya untuk penghasil hormon testosteron. Hormon testosteron tuh nanti fungsinya buat ini, penentu jenis kelamin laki-laki, kayak misalnya jakunnya membesar, terus kemudian dadanya membidang, suaranya memberat. Nah, itu hormon testosteron ya. Testosteron. Jadi penentu jenis kelamin sekunder pada laki-laki. Kalau misalnya cewek itu estrogen, tapi kalau misalnya cowok itu testosteron. Kemudian kalau skrotum tuh yang bagian luar ya, jadi yang ngebungkus testis kan di dalam. Kalau skrotum yang bagian luar, fungsinya berarti untuk sebagai pelindung testis boleh, atau nanti buat mengatur suhunya testis, mengatur suhu testis. Jadi suhunya itu lebih rendah 4 derajat biasanya daripada suhu tubuh kalau di skrotum atau yang di suhu tubuh ya, karena lebih bagus kalau sperma dibentuknya pas suhunya lumayan agak dingin. Kalau epididymis tadi ulangi, sperma kan dibikinnya di testis, kemudian nanti disimpan dan dimatangkan di epididymis. Jadi nanti fungsinya epididymis adalah pematangan sperma. Nah, kemudian falciparum tadi kan dimatangkan di epididymis, kemudian setelah matang nanti akan disalurkan ya. Jadi habis matang nanti disalurkan ke saluran sperma naik. Yang E ini namanya falciparum. Saluran sperma naik menuju ke uretra boleh, atau menuju ke nanti yang bagian G, vesicula seminalis. Jadi saluran sperma naik menuju ke uretra, saluran sperma naik menuju ke uretra atau menuju ke vesicula seminalis. Sperma naik dari epididymis menuju ke uretra boleh, atau vesicula seminalis juga boleh. Uretra berarti ini yang ini ya, ini saluran akhir, ini uretra berarti saluran akhir, saluran keluarnya urin dan sperma. Kemudian kalau kelenjar vesicula seminalis tadi, ini kelenjar-kelenjarnya intinya di laki-laki ada 3 kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, sama kelenjar Cowper. 3 kelenjar itu fungsinya buat menghasilkan semen. Semen itu fungsinya untuk sebagai mediumnya sperma. Jadi sperma itu yang dikeluarkan nggak cuma sperma tok, tapi kan juga ada cairan. Nah, cairan sebagai medium sperma itu dihasilkan oleh 3 kelenjar ini. Jadi yang pertama vesicula seminalis, ini fungsinya untuk menghasilkan nutrisi, penghasil nutrisi karena di dalamnya ada fruktosa. Jadi sperma itu hidup ya, jadi butuh nutrisi. Kemudian kalau kelenjar prostat ini menghasilkan cairan, penghasil semen. Ini sama ya, ketiga ini fungsinya buat penghasil semen, penghasil cairan. Ini berupa asam sitrat. Asam sitrat itu juga untuk nutrisi. Asam sitrat sebagai nutrisi. Kemudian nanti ada seminal plasmin, Mbak Mai enggak tulis karena tempatnya terlalu kecil. Seminal plasmin buat antibiotik itu juga bisa. Kemudian yang terakhir kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper nanti menghasilkan cairan yang sifatnya basal. Karena
memasukkan cairan yang sifatnya basah untuk menetralkan keasaman vagina, sekaligus dia juga sebagai pelumas, jadi melicinkan sehingga jalannya lebih gampang menuju ke uterus.